Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya bersyukur hari ini saya bersama anak saya dari Palangkaraya bersama juga anaknya, cucu saya boleh berada di tengah kita. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, sudah satu minggu ada teman-teman kita, tapi hari ini kita berada bersama kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ya. Langsung saja saudara. Saya mau membawakan sebuah firman Tuhan Bapak Ibu yang diberkati tentang sebuah prinsip dan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang punya prinsip, betul ya? Semua orang punya prinsip. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih prinsip itu? Prinsip itu dasar. Prinsip itu asas. Keyakinan pokok yang menjadi landasan berpikir seseorang. Ya. Keyakinan pokok yang menjadi seseorang untuk bersikap, ya, untuk bertindak di dalam segala hal, itu prinsip. Jadi kalau yang memiliki prinsip berarti prinsipnya itu ini, makanya saya bertindak adalah dengan sesuai prinsip itu namanya prinsip. Nah, tetapi masalahnya begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Masalahnya adalah prinsip itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Ya. Kalau istilah saya itu falasi atau tidak? Falasi itu cacat berpikir, cacat berargumen, cacat memberikan suatu landasan, cacat tidak memberikan suatu asas. Prinsip boleh, tapi dasarnya benar atau enggak itu maksudnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang punya prinsip. Contohnya, kejujuran adalah segalanya. Ya, itu prinsip. Ketaatan adalah segalanya. Itu prinsip. Makan nggak penting kumpul. Itu juga prinsip. Nah, banyak. Atau begini, lebih baik tidak beribadah daripada beribadah sakit hati. Itu juga prinsip. Ya. Lebih baik tidak berangkat ke gereja daripada ke gereja sakit hati, tersinggung. Itu juga prinsip. Nah, tetapi masalahnya adalah sesuai firman Tuhan atau tidak. Prinsip itu demi ego kita, untuk menyenangkan diri kita, memuaskan diri kita, atau demi menyenangkan Tuhan. Itu kan masalahnya. Kalau prinsip itu adalah falasi, atas dasar karena cacat di dalam berpikir, cacat di dalam berargumentasi, apa yang terjadi? Apa beda kehidupan kita? Begini, keliru berprinsip, keliru orang menghidupi hidup. Ya. Keliru di dalam dia mengambil suatu landasan di dalam bertindak, di dalam bersikap. Dia keliru menjalani kehidupan. Keliru dia menghidupi hidupnya. Itu kan contoh. Lebih baik tidak beribadah daripada beribadah sakit hati. Pertanyaan saya, dasarnya apa? Atau lebih baik saya beribadah walaupun saya sakit, itu juga prinsip. Walaupun jauh, itu juga prinsip. Nah, saudara semua dikasih Tuhan. Orientasi prinsip sebagai orang percaya itu iman. Orientasi dari seseorang sebagai orang yang percaya dalam Tuhan adalah integritas dalam spiritual mereka. Itu dasarnya. Prinsipnya adalah itu. Spiritual kita, integritas spiritual kita. Dasarnya adalah iman. Saudara semuanya dikasih oleh Tuhan. Mengapa sih kita bertanya prinsip itu falasi atau tidak? Cacat atau tidak? Mengapa sih kita bertanya prinsip itu sesuai firman Tuhan atau tidak?
menyesatkan atau tidak. Karena kadang-kadang begini Bapak Ibu, falasi itu kelihatannya masuk akal, kelihatannya bisa diterima dengan akal sehat kita. Lebih baik misalnya contoh, ini contoh ya, lebih baik tidak beribadah daripada beribadah itu sakit hati. Itu secara logika betul, benar. Itu falasi, salah tidak menerapkan suatu argumentasi. Lebih baik saya tidak menerima pertolongan orang lain daripada nanti saya diremehkan oleh orang tersebut. Itu juga cacat berpikir, itu falasi. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah, orientasi kita sebagai orang percaya, prinsip itu berdasarkan iman, integritas dan spiritual kita. Itulah sebabnya kita perlu bertanya. Prinsip harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus ada. Oleh sebab itu ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, miliki. Ada kadang-kadang suatu cerita. Ya, ada cerita. Aku pernah ditipu orang di kota Surabaya, misalnya. Aku pernah ditipu orang Surabaya. Nah, itu lalu di generalisasi gitu loh, ya. Apa yang terjadi? Artinya begini, lalu dia berpikir seluruh orang Surabaya itu adalah menipu saya. Ini kan cacat berpikir. Saya pernah ditipu keluarga itu. Hati-hati dengan keluarga itu. Itu namanya ad hominem ya, itu menyerang pribadi, bukan menyerang argumentasi. Artinya apa? Itu juga cacat di dalam berpikir, cacat berprinsip. Tidak semua juga orang Surabaya buruk, tidak semua juga keluarga itu adalah buruk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penting bagi kita untuk bertanya demikian. Kalau orang menyerang orangnya, tapi bukan menyerang dari argumentasinya. Nah, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, contoh-contoh dalam Alkitab yang hidup memiliki prinsip yang menyenangkan Tuhan. Dia tidak berdasarkan egonya, tapi dia lakukan karena berdasarkan wah ini menyenangkan Tuhan. Nah, itu sebabnya penting bagi kita prinsip itu selama ini untuk egoku atau untuk Tuhan. Ya, saudara semua yang dikasih Tuhan. Nabi-nabi dahulu ya, nabi-nabi dahulu. Mereka rela menikah demi prinsipnya, demi sebuah kebenaran. Contohnya Habakuk di dalam Habakuk 3 pasal 17 ayat 18. Apa dia berkata di sana? Meskipun pohon ara tidak berbunga, meskipun pohon anggur tidak berbuah, meskipun pohon zaitun tidak menghasilkan, meskipun ladang tidak memberikan hasil, meskipun kambing domba terhalau dari kandang, sapi terhalau dari kandang, tapi dia katakan apa? Aku tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Itu prinsip. Meskipun aku berkekurangan, meskipun ada masalah dalam hidupku, ada masalah dalam ekonomiku, ada masalah dengan kesehatanku, aku tetap akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Habakuk sulit loh mengambil langkah positif seperti ini. Dulu pernah orang diajak beribadah, ayo beribadah. Tapi yang dikatakan, memangnya kalau beribadah gembala yang membayar hutang saya? Memangnya kalau saya beribadah, gereja yang membayar hutang saya? Bapak Ibu yang dikatakan, ini yang namanya falasi, cacat berprinsip. Selanjutnya apa ya? Paulus, Filipi pasal 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Prinsip. Apapun yang terjadi,
Hidupku adalah untuk Kristus. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang terjadi. Meskipun saya susah, meskipun orang menganiaya, aku akan tetap setia di dalam pelayanan. Firman Allah, lagu pujian mengatakan, meskipun aku susah, menderita dalam dunia, saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Sebab hidup adalah pelayanan, dan hidup adalah berdoa, hidup adalah ibadah. Ya, hidup adalah berdoa. Selanjutnya yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayat 3. Apa yang dikatakan? Aku harus semakin kecil, Yesus harus semakin besar. Ini orang yang luar biasa dalam Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengambil prinsip daripada Yohanes Pembaptis ini. Yohanes pasal 3 ayat 30. Secara khusus kita belajar secara khusus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 dengan sebuah judul prinsip. Prinsip aku harus semakin kecil, Yesus harus semakin besar. Oke. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Hanya nama Yesus disembah, ku di tempat paling belakang. Walaupun kita nggak kelihatan nggak apa-apa, yang penting Yesus di belakang. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis, punya banyak alasan untuk membanggakan dirinya, punya banyak dasar untuk bangga akan dirinya. Itu yang Pembaptis. Kenapa? Lewat kehidupannya, lewat pelayanannya, ia dipakai Tuhan luar biasa. Itu Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ibaratnya kalau bahasa sekarang di dalam zaman modern ini mungkin adalah apa? Pelayanannya maju sangat besar sekali. Gereja besar, jemaat banyak, ya. Semakin hari kualitas iman semakin luar biasa. Itu banyak orang yang bertobat melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Banyak orang yang bertobat. Jadi dia punya alasan, oh ini loh karena pelayananku aku bisa seperti ini. Ini loh karena pemberianku aku bisa sekarang bisa seperti ini. Ada alasan. Tapi dia katakan apa? Dia nggak mau. Sekarang banyak orang cari alasan supaya dia terhebat. Sekarang orang banyak cari yang namanya dasar supaya dia dianggap mumpuni dan bisa dan sebagainya. Tapi yang Pembaptis banyak orang bertobat lewat tangannya, tapi dia katakan aku harus semakin kecil, Yesus harus semakin besar. Selanjutnya, bahkan Yesus sendiri berkata, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Gak ada. Ini pengakuan Yesus, ini kesaksian Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Gak ada orang seperti Yohanes Pembaptis. Dia besar. Orang apa? Kalau Tuhan yang berkata seperti itu, orang apa? Kalau dia mau membanggakan diri, Yesus berkata seperti itu. Hasil pelayanan sudah luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak alasan, banyak alasan. Bahkan
ketika saat itu Yesus boleh tampil di dalam pelayanan. Saat Yesus boleh tampil di dalam pelayanan publik, saat Yesus sudah memberitakan, sudah hadir apa yang dikatakan. Yohanes tidak iri. Yohanes gak merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus. Oh, itu sainganku, tidak sama sekali. Kan ada gereja ini menjadi saingan, ada gereja itu menjadi saingan. Oh, ada lagi pelayan baru menjadi saingan. Kadang-kadang sinode itu jadi musuh. Ini kan cara berpikir. Itu tubuh Kristus. Ayo kita rangkul. Selalu saya ibaratkan, kalau kita ini dalam suatu rumah yang besar, kemudian ada 10 kamar, saudara, nomor 1 sampai dengan 10. Kita berada di dalam rumah itu. Kalau kamar nomor 1 ini terbakar, kalau kita nggak tolong, maka 9 kamar habis terbakar. Betul? Habis terbakar. Nah, ini masalah. Kalau sampai kita sinode lain, gereja lain, pelayanan jadi saingan. Sama kayak perusahaan saya, tidak seperti itu. Di dalam pelayanan, gereja lainnya tubuh Kristus. Ini dalam satu organisme tubuh Kristus. Nah, Yohanes Pembaptis ketika Yesus boleh tampil, dia nggak iri. Tapi murid-muridnya yang iri, justru dia bersuka cita. Mempelai laki-laki itu sudah datang, dia bersuka cita. Di dalam Yohanes 3 ayat 25 sampai dengan 26, di dalam ayat 29 dia berkata seperti itu, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi kadang-kadang kita nggak ada masalah, tapi kadang-kadang orang-orang di sekitar kita yang bermasalah. Yohanes Pembaptis begitu, nggak ada masalah dengan pelayan kita, tapi murid-murid Yohanes ini loh yang bermasalah. Dia nggak senang ada orang-orang baru, dia nggak senang ada pelayan-pelayan baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes jujur. Dia mengaku dia tidak berdosa. Itu yang saya katakan. Prinsip itu orientasinya adalah integritas spiritual, iman. Dia tidak berdosa. Dikatakan Yohanes 1 ayat 20 sampai dengan 20 dikatakan apa? Ia mengaku, Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdosa, katanya, aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Aku juga bukan Nabi yang akan datang. Dengan kerendahan hati dia mengaku. Dia bisa saja kok dia berkata kepada murid-muridnya, aku ini Mesias, aku ini Elia, aku adalah Nabi yang akan datang, bisa. Tapi untuk dia Pembaptis nggak berkata seperti itu. Bukan. Kalau kamu mengucapkan aku Elia, mengucapkan aku Mesias, itu salah. Sekarang banyak sekali orang-orang menganggap apa? Enggak hebat tapi menghebatkan diri. Selanjutnya apa yang dikatakan saudara? Dia yang akan datang, bahkan aku pun Yohanes Pembaptis, aku tidak layak untuk membawa kasut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kesaksian Yohanes. Yohanes tahu siapa dirinya. Yohanes tahu siapa yang akan dirinya. Dia tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes bukan hanya tidak menyombongkan diri. Dia bukan hanya tidak menyombongkan diri, tetapi dia sungguh-sungguh menyerahkan pusat perhatiannya kepada Kristus. Dia betul-betul menyerahkan perhatiannya, enggak sombong dia. Tapi seluruh fokusnya, seluruh prinsipnya, hidupnya, perhatiannya diserahkan kepada Kristus. Tidak peduli keadaan dirinya seperti yang alami, seperti yang Paulus alami.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Yohanes Pembaptis adalah salah satu contoh saudara kerendahan hati yang sejati. Salah satu contoh kerendahan hati yang sejati. Dia luar biasa, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya. Kapasitasnya luar biasa, kemampuannya luar biasa di dalam memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi dia menjadi pribadi, menjadi suatu sosok contoh kerendahan hati yang sejati, kerendahan hati yang benar-benar. Nggak menyombongkan diri, nggak menonjolkan diri, nggak menunjukkan dirinya. Ini loh saya, tidak. Boleh kira-kira satu. Kerendahan hati bukanlah memandang diri kurang. Ya. Kerendahan hati bukanlah memandang diri kurang, tapi kurang memandang diri. Itu kerendahan hati. Coba sekarang apa yang terjadi? Banyak terbalik. Orang yang merasa rendah hati itu berarti kurang memandang diri. Apa yang dibalas memandang diri kurang? Gak pede, walaupun dia punya kapasitas gak pede. Minder, aku ini gak bisa. Aku ini gak bisa bermain musik, aku gak bisa menyanyi, aku gak ketukan dan sebagainya. Itu namanya memandang diri kurang. Sekali lagi, kerendahan hati itu bukanlah memandang diri kurang, tetapi kurang memandang diri. Apa yang kurang memandang diri? Tentang fokus, tidak menonjolkan dirinya, tidak fokus pada dirinya, walaupun dia punya kapasitas yang hebat luar biasa. Itu yang disebut kurang memandang dirinya. Aku ini gak mau, pokoknya buta terhadap dirinya gitu. Aku bisa kok bermain musik, aku kok bisa kok untuk berkhotbah, aku bisa kok untuk menyanyi. Tapi dia orang memandang dirinya. Dia mengalami, dia lebih banyak memandang Tuhan, dia lebih banyak meninggikan Yesus daripada meninggikan Tuhan. Jadi itu kerendahan hati yang sejati, saudara semua dikasih Tuhan. Beda antara memandang diri kurang dengan kurang memandang diri, itu beda maknanya, beda maksudnya. Kerendahan hati itu mengurangi memandang diri, atau begini, mulai menyangkal daripada keinginan. Itulah ikut Yesus. Kalau kepintaran, kalau merasa memiliki ilmu, memiliki punya berkapasitas, lalu orang itu merasa paling benar. Aku sudah tahu segalanya, aku sudah mengerti walaupun satu saja. Ya. Kalau pintar membuat orang tersebut paling benar, berarti ada yang salah dari cara berpikir orang tersebut. Ada yang salah dengan cara berpikir. Kalau misalnya kita yang merasa diri kita ini pintar, lalu kita merasa paling benar, ada yang salah cara belajar kita waktu dulu. Ada yang salah. Ilmu seharusnya membuat orang rendah hati, bukan tinggi hati. Ilmu hati. Ada orang, saudara, seekor ikan, ya. Dia dilahirkan, ikan dilahirkan apa ditetaskan? Dilahirkan di dalam suatu kolam yang kecil, atau apa, kobokan yang kecil, lubang yang kecil gitu aja. Dia udah merasa hebat.
Oh, aku hebat. Ini kolam hebat, kecil, tapi ya sebesar obat. Dia tidak tahu kalau sebelahnya itu ada parit lagi yang lebih besar lagi. Di sebelahnya lagi ada danau yang lebih besar lagi. Di sebelahnya lagi ada sungai lagi. Di sebelahnya ada laut lagi. Bahkan ada samudera lagi. Dia nggak tahu. Tapi baru berada dalam omongan saja Solomo luar biasa. Ini kan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini kalau sebuah kepintaran ilmu pengetahuan yang kita miliki lalu membuat diri seseorang itu adalah merasa benar. Ada yang salah dari cara berpikir orang, ada yang salah cara belajar dari orang tersebut. Karena ilmu pengetahuan yang kita pakai bukan menentukan diri. Saudara semua yang dikasih Tuhan, apakah yang dimaksud itu Yesus semakin besar? Apa? Satu, Yesus menjadi pusat hidup kita. Ya. Yesus menjadi pusat hidup kita, itu Yesus semakin besar. Bukan pribadi atau diri kita. Itu namanya Yesus semakin besar. Yang kedua, apa artinya Yesus semakin besar? Kebenarannya kita beritakan, firman-Nya kita beritakan, bukan opini kita, bukan ambisi kita. Firman-Nya yang kita sampaikan itu. Bukan asumsi kita. Apa artinya Yesus semakin besar? Kehendaknya lebih utama daripada kehendak kita. Kehendak Allah, kehendak Yesus adalah segala-galanya daripada kehendak kita. Itulah penyangkalan diri. Mengikut Yesus keputusan, tapi menyangkal diri itu harus keputusan. Biar kehendak dia yang utama daripada kehendak diri. Namanya dimuliakan lebih daripada nama kita. Ini dalam, ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Namanya dimuliakan lebih daripada nama kita. Coba kita renungkan. Namanya dimuliakan lebih dari apa yang kita capai. Itu maksudnya. Seperti yang sudah baptis. Dia sudah mencapai segala-galanya, sukses di dalam pelayanan, tetapi dia tidak memuliakan dirinya, dia tidak menonjolkan dirinya, dia tidak menunjukkan dirinya. Yang dimuliakan siapa? Yesus. Aku sudah mencapai ini, aku sudah mendapatkan ini. Tapi itu bukan untuk dipamerkan. Itu maksudnya. Saudara semua yang dikasih Tuhan, ketika Yesus semakin besar, semakin kita tinggikan dalam hidup kita, kasih-Nya akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Semakin nyata, semakin kita agung-agungkan Tuhan, semakin nyata kasih Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karakter Kristus akan semakin memancar dalam kehidupan kita. Karena apa? Yang kita tinggikan Yesus, bukan diri kita. Yang punya tugas meninggikan diri kita itu Yesus, bukan diri kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Kristus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Bahkan kita rela tidak kelihatan. Gak apa-apa, gak dipandang orang. Gak apa-apa, gak dilihat orang.
Itu orientasinya iman dan integritas spiritual kita. Saudara semuanya dikasih. Ketika Kristus meninggal, jangan semakin tapi masalahnya begini. Manusia secara alami ingin dikenal. Manusia secara alami ingin dikenal, ingin diakui, ingin dihormati, ingin mendapatkan validasi, ingin terkemuka. Itu secara alami. Tetapi dalam kerajaan Allah sistemnya terbalik. Dalam kehidupan kekristenan terbalik. Dunia berkata seperti itu. Aku ingin dikenal. Aku buat pelayanan seperti ini supaya aku dikenal. Itu dunia. Tapi kerajaan Allah, sistem dalam kehidupan kekristenan cara berpikir sangat-sangat terbalik. Coba kalau baca Matius pasal 20 ayat 24 sampai 27. Ya. Berapa banyak orang pengen dikenal? Karena pencapaiannya, karena namanya berapa banyak? Cara berpikir dunia, tapi cara berpikir Allah adalah Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan 27, termasuk Yohanes Pembaptis pasal 3 ayat 30 tadi. Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan 27. Silakan dibaca. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 27. Iya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Iya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Terbalik. Dunia berpikir seperti itu. Aku ingin dikenal orang Kristen ini. Aku ingin dihormati. Aku ingin diakui. Aku ingin mendapatkan validasi dan lain sebagainya. Tetapi sistem berpikir kerajaan Allah, sistem iman kekristenan, integritas daripada spiritual kita mengajarkan kita demikian terbalik. Kalau kamu ingin dihormati, kalau kamu ingin dikenal, kamu ingin menjadi besar, jadilah pelayan. Ya. Jadi pelayan. Nggak usah menundukkan diri, nggak usah menundukkan diri. Nah, ada ilustrasi saudara. Saya kasih ilustrasi ya, anjing dan kucing. Ini ilustrasi Bapak Ibu yang dikasih. Namanya ilustrasi itu bisa diterima, bisa tidak. Ya, tapi mudah-mudahan tidak tersinggung, tidak menyinggung atau berusaha. Ada sebuah keluarga. Ada sebuah keluarga. Dia itu hobi memelihara binatang. Hampir semua binatang. Contohnya misalnya di sini ada artis yang memelihara siapa sih? Yang suka binatang itu. Sampai sapi segala, onta segala ada. Siapa namanya saya lupa ya. Baru beberapa hari yang lalu saya belajar di sini. Dia pelihara dengan baik, dimandikan. Bahkan anjing, kucing pun juga dikasih baju. Tidur pun ada tempat spesial. Bahkan mungkin buang air kecil pun ada tempat yang khusus. Betul-betul perhatikan. Kucing ini dibelai juga demikian diurusnya. Anjing pun juga diperlakukan demikian, sangat luar biasa. Diperlakukan dengan baik, dikasih makan, pokoknya perlakuannya luar biasa. Mungkin kalau di sini kan pelihara ayam, kalau yang sakit dia kasih obat, dikasih obat bagi orang spesial. Gak peduli ayam kecil, ayam besar, dan sedang, ayam jantan maupun yang kecil sama, berlakuan sama. Nah, Bapak Ibu suatu saat, anjing yang merasa diperlakukan begitu baik oleh majikannya, diperlakukan baik oleh tuannya, dimandikan, diberikan baju di tempat tidur yang sangat indah. Dia berkata kepada tuannya, kamu pasti Tuhan, kamu pasti Tuhan.
Dia berkata, ini kata anjing. Engkau mengelusku, engkau memandikanku, engkau memberikan aku makan yang paling enak. Engkau pasti Tuhan. Perhatikan kata-kata saya. Engkau pasti Tuhan. Ya, ini tentang roh. Kucing juga begitu. Tuhan, engkau mengelusku, engkau memberiku baju, engkau memberikan aku makanan yang terenak, engkau memberikan aku perlakuan yang begitu luar biasa. Apa kata kucing? Aku pasti Tuhan. Apa bedanya? Ketika anjing diperlakukan baik, dia berkata, engkau pasti Tuhan. Ketika kucing diperlakukan baik, dia berkata, aku pasti Tuhan. Inilah bicara tentang fokus atau perhatian. Banyak kadang-kadang orang berkata seperti itu. Diberkati Tuhan luar biasa, ya, diberikan berkelimpahan luar biasa, sakit disembuhkan, keadaan apapun dipulihkan. Lalu dia bersikap seperti kucing, aku pasti Tuhan. Artinya apa? Fokusnya salah. Tapi tidak demikian anjing. Ketika anjing diperlakukan begitu baik, dia berkata, engkau pasti Tuhan. Perhatiannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Saudara semua yang dikasihi, makanya kembali pada pertanyaan di atas. Kita ini kira-kira identik dengan mana? Apakah anjing atau kucing? Ini kita tidak sedang mempersamakan diri kita dengan anjing atau kucing. Ini ilustrasi untuk memudahkan supaya kita bisa mencerna daripada kebenaran firman Tuhan itu. Banyak ilustrasi-ilustrasi lain mungkin dengan cara yang berbeda. Anjing yang ingin menonjolkan Tuhan, ingin memprioritaskan Tuhan, yang perhatian hanya kepada Tuhan, atau seperti kucing yang ingin menonjolkan dirinya saja. Bapak Ibu yang berkata, kita tinggal saya juga ada keadaan saya koreksi sini seperti yang mana Tuhan? Apakah aku ini diberkati Tuhan seperti itu, diberi berkelimpahan ini dan sebagainya? Apakah karena aku baik? Apakah karena aku baik? Saya sempat bertanya itu. Ada jawabannya, bukan karena saya baik. Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Bapak Ibu, mengapa sih kita semakin kecil? Mengapa? Supaya Kristus itu nyata dalam hidup kita. Kalau kita semakin banyak, Kristus semakin muncul dalam diri kita. Yohanes Pembaptis berkata, ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Mengapa aku harus semakin kecil? Supaya Allah itu nyata dalam diri saya. Mengapa aku harus semakin kecil? Semakin kita itu memberi ruang bagi Yesus untuk bekerja di dalam diri kita. Semakin kita kecil, semakin kita memberi kesempatan kepada Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan saya di sini. Sampai 20 tahun sih maksud saya. Saya sadar diri saya siapa. Saya sadar kok kami ini sadar bersama dengan istri saya. Dimanapun kita berada, saya bilang sudah, diam, kita diam saja, kita dengarkan saja. Gak apa-apa kita dianggap, kita juga bukan kita hormat, kita juga bukan kita kunci. Tuhan yang akan bekerja lewat hidup kami, lewat hidup kita. Bagi Bapak Ibu Saudara, semua kita semua. Semakin kita semakin merasa diri kita kecil, Tuhan semakin nyata. Dan kita memberi ruangan yang
Jadi saudara semua diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya, bagaimana caranya saudara? Layani dengan tulus. Kalau percaya melayani, layani. Kalau beribadah dengan tulus, tanpa mencari pujian. Gak usah mencari pujian. Tanpa mencari ingin memuaskan diri. Oh, aku ingin memuaskan diri, aku beribadah untuk menyenangkan hati saya. Ini sama. Kita beribadah untuk menyenangkan Tuhan. Banyak orang dalam gereja ingin memuaskan dirinya. Kalau mengambil kesenangan di gereja bukan pada tempatnya, tapi kalau menyenangkan Tuhan memang tempatnya. Dulu saya pikir gereja itu tempat bagi orang-orang yang suci, Bapak Ibu dalam sebagai kasih Tuhan. Tapi ternyata gereja itu adalah tempat reparasi. Layani dengan tulus, beribadah dengan tulus, tanpa mencari pujian, fokus pada ibadah. Oh, aku memuaskan diri saya. Aku datang ke gereja bukan ingin memuaskan siapapun, tapi aku ingin memuaskan Tuhan. Saat ke gereja jangan tanya aku senang atau tidak. Saat ke gereja jangan tanya aku puas atau tidak. Tapi tanyalah Tuhan senang atau tidak. Tapi bertanyalah Tuhan puas atau tidak dengan kehadiran kita di gereja. Nah, banyak orang Bapak Ibu yang dikasih ingin kaya. Supaya apa? Karena apa? Ingin dikenal. Bukan kalau sudah kaya dia menghormati Tuhan, ingin memperkenalkan Tuhan, enggak. Lupa. Selanjutnya saudara, caranya gimana? Matikan ego. Matikan ego, keinginan daging. Nah, matikan itu semuanya. Galatia pasal 5 ayat 24 maupun pasal 2 ayat 20. Matikan ego kita, matikan keinginan daging kita. Ini supaya kita bisa memberikan ruang Tuhan itu ada di dalam diri kita. Matikan ego keinginan daging. Ketika ego diri ini kita tinggikan, sama saja kita menuhankan ego kita. Kalau ego sudah dituhankan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang berputar dalam lingkaran kepentingan pribadi. Bukan pada kepentingan Tuhan. Ya. Gak usah takut diserang orang. Gak usah takut dihina orang. Berkali-kali saya katakan, seorang pelayan itu memang tempatnya di bawah, direndahkan hal yang biasa. Kalau menjadi tempat sasaran serangan, juga gak usah tersinggung. Karena yang tersinggung biasanya malah Tuhan. Karena apa? Di dalam diri orang percaya ada Tuhan. Menghina seseorang, merendahkan seseorang, menghina Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Menghina seseorang sama saja dengan menghina Tuhan. Karena Tuhan itu di dalam diri seseorang. Saudara kasih. Dunia hidup Kristen sejati bukan tentang seberapa besar kita di mata manusia, tapi seberapa besar Kristus di dalam diri manusia, di dalam diri kita. Itu Kristen sejati. Seperti itu berbaptis. Besar di hadapan manusia gak ada artinya kalau kita kecil di hadapan Tuhan. Dunia mendorong kita untuk tampil. Halo. Dunia mendorong kita untuk tampil, untuk mencari panggung, mencari mimbar.
mencari pelayanan. Tetapi firman Tuhan mendorong kita untuk merendah supaya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Berapa banyak Bapak Ibu yang dikatakan orang berkali-kali minta pelayanan. Saya bilang kalau ada orang minta seperti saya tolak. Terus apa yang dia mau tunjukkan, apa yang mau sampaikan, kecuali saya meminta. Tolong layani ya. Ada beberapa orang dan setelah itu dia tidak pernah. Banyak loh orang yang mencari panggung. Tetapi firman Tuhan berkata menurut kita untuk biasa. Yang penting apa? Siapkan diri kita kalau kita sebagai pelayan. Siapkan diri kita sebagai orang percaya. Dimanapun berada Tuhan percayakan, yang penting siap. Kita tidak akan cacat. Tuhan yang akan mempercaya kita. Saudara semua dikasih orang yang tidak punya kerendahan hati ya. Semakin dipakai Tuhan, semakin dipakai Tuhan, melayani semakin rendah hati. Bukan semakin haus dihormati. Bukan semakin haus untuk kita menampilkan diri kita. Orang yang tidak punya kerendahan hati untuk diajar. Orang yang tidak punya kerendahan hati untuk diajar akan ada waktunya Tuhan mengajar. Dikasih tahu nggak ngerti, kita Tuhan nggak ngerti. Kadang-kadang tidak selamanya Allah itu menegur kita dengan kelembutan. Ada kalanya ia menggunakan tongkat gembala. Musa kemana-mana juga bawa tongkat. Memang kadang-kadang cuma nggak perlu dipakai. Kalau domba-dombanya daripada itu mendengar dengan baik, tapi kalau nggak mendengar dia pakai tongkat gembala. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak selalu. Oleh sebab itu, tidak introspeksi. Introspeksi terbaik adalah ketika kita sadar, ketika kita menyadari bahwa seseorang yang paling pantas dinasihati, yang paling pantas diajar, yang paling pantas ditegur itu adalah diri kita sendiri. Itu introspeksi. Nasihat terbaik. Ketika menyadari bahwa seseorang yang paling pantas dinasihati, diingatkan, ditegur, itu diri kita sendiri akan merasa seperti oh luar biasa. Yang selanjutnya belajar dari kisah Daud. Semakin kecil kita, semakin kita tidak menonjolkan diri, maka semakin besar cara Tuhan menaikkan kita. Haleluya. Belajar dari kisah Daud. Bapak Ibu yang dikasihi, inilah kebenaran. Kiranya boleh memberkati kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, Yohanes pasal 3 ayat 30. Bahwa kerendahan hati itu mengedepankan Kristus, kedepankan bukan mengedepankan diri kita. Yohanes 3 ayat 30 bermakna apa saudara? Bahwa diri sendiri ini adalah bahwa harus mengakui bahwa diri sendiri harus tidak lagi menjadi pusat. Bahwa diri kita ini adalah tidak harus menjadi fokus perhatian, tetapi fokus haruslah mempermuliakan Yesus, mempermuliakan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada hari ini. Saudara Bapak Ibu semua maju ke depan. Coba kita lakukan satu pujian ya. Yang tadi sempat saya singgung, dia harus semakin besar, aku harus semakin berkurang. Ini lagu sekolah minggu
Tapi maknanya di dalam saudara diambil dari pasal 3 ayat 30. Haleluya. Tuhan kami bermurah, menyanyi sembah, ku di tempat paling dalam, nilai itu ditinggikan, bangsa kami beribadah, hati yang berdua orang, dalam padanya semakin muliakan Dia, kita menjadi berkat orang banyak Kristus di dalam diri kita. Karena kita berdasarkan diri kita memberi ruang bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita renungkan. Terima kasih Tuhan buat melalui firman-Mu. Biar kita belajar berbuat atau belajar akan firman-Mu dan firman-Mu berkarya di hidup kami. Banyak kelemahan dan kekurangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tapi kami yang percaya ketika kami meletakkan Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami sehingga kebenaran kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Tuhan.